Tadi pertanyaannya, di mana datanya Nabi Muhammad SAW sunat? Dalam surat An-Nahl ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, syirik. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau berkhitan bersunat pada umur 80 tahun. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, khamsatun minal fitrah, ada 5 perkara yang termasuk fitrah. Nabi Muhammad SAW sebutkan fitrah bagi manusia. Apa itu? Di antaranya beliau sebutkan al-khitan, bersunat. Nabi Muhammad SAW itu disunat, disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Maulud. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama menyebutkan tentang kondisi khitannya Nabi Muhammad. Yang pertama, beliau lahir dalam keadaan dikhitan. Pendapat yang kedua, beliau dikhitan oleh kakeknya karena mengikuti milah Ibrahim atau kebiasaan Nabi Ibrahim yang bersunat, dan itu diwarisi oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kemudian yang ketiga, beliau SAW dikhitan ketika dadanya dibelah oleh malaikat. Dari 3 pendapat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dikhitan dan beliau diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Dan itu ditakrir oleh beliau, diiyakan oleh beliau ketika beliau menyebutkan khamsun minal fitrah, ada 5 perkara dari fitrah manusia, di antaranya al-khitan, bersunat. Tidak mungkin Nabi Muhammad menetapkan satu perkara yang merupakan fitrah manusia kalau beliau sendiri tidak melakukannya. Karena Nabi SAW adalah orang yang uswatun hasanah, disebut dalam Al-Quran sebagai suri teladan yang baik. Itu dalilnya, Bang. Dalil di mana? Itu tidak tertera Muhammad disunat. Itu kan di dalam tertera mengikuti milah Ibrahim. Yes. Memangnya milah Ibrahim itu disunat? Yes, disunat. Terus Muhammad disunat. Terus Muhammad tadi disebutkan ada 3. Muhammad disunat sebelum Muhammad lahir sudah dalam keadaan disunat. Yes, itu pertama. Pendapat yang kedua, disunat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Terus yang ketiga, pendapat yang ketiga, beliau disunat ketika malaikat Jibril membelah dadanya. Itu kan tidak tertera di dalam Alkitab atau di dalam hadis Muhammad disunat. Itu hadis, Bang. Aku tersebut itu hadis. Iya. Itu kan hadis ini itu kan perkataan Muhammad. Ya, terus hadis perkataan siapa? Mungkin dia kasih antitesisnya aja kali ya, Pak. Pak Anies, bantahan datanya tolong, Pak. Ya udah, kalau begitu oke, Nabi Muhammad jadi sunat. Apa datamu? Coba, bukan. Ya, artinya tadi tesisnya. Sabar. Tadi kan tertulis yang dibacakan. Tadi kan ada tiga kriteria yang disampaikan oleh para ulama. Iya, tampilkan data antitesisnya, Pak. Tampilkan. Silakan. Tampilkan datanya. Kalau mau membantah, tampilkan datanya. Jangan cuma narasi liar. Bukan narasi. Tadi kan yang kamu jelaskan ada 3. Berarti Muhammad tidak disunat. Kalau mau membantah, antitesisnya mana? Kok masa Muhammad cuma ngomong kosong? Bukan ngomong kosong, terus kau yang ngomong kosong. Kalau bukan ngomong kosong, datanya mana? Kok aneh Muhammad disunat dalam keadaan melahirkan sudah dalam keadaan anehnya yang aneh itu Tuhan mati di tangan manusia, itu aneh. Itu pemikiran kau yang kolot. Nih, kenyataannya seperti itu. Itu kan pikiran Anda yang kolot. Karena Anda tidak mengimani. Anda omong itu ngabur. Yang aneh itu Tuhan mati di tangan manusia. Itu yang aneh. Ini tipe Islam yang kayak gini nih. Ngomong satu-satu ngomong satu-satu biar enak didengar orang. Ya udah, satu-satu ya. Anis, nggak usah kenceng-kenceng suaramu, ilmu nggak ada kau. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan. Saya orang Flores, memang suaranya Anis, kencang. diam dulu Anis. Jangan rasis, Bang. Iya, kayak ini bilang Islam yang baik kayak gini nih. Iya, kau nggak usah rasis, nggak usah sebut Flores kalau apa. yang penipu tuh oten-oten terus kayak Sambo yang bunuh orang kayak mana itu? Berarti Kristen semua kayak gitu. Alah, kau samakan Kristen dengan Sambo, bodoh amat kau. Anis ya. Faqad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fil khitanin Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang sunatnya Nabi Muhammad SAW satu aqwal, 3 pendapat. Faqala pertama, ahaduha, salah satunya annahu wulida maktunan, beliau lahir dalam keadaan telah disunat.
Pendapat yang kedua, watsani anna Jibril khatanahu hina syaqqa sadrahu. Pendapat yang kedua, malaikat Jibril itu menghunat beliau ketika beliau membelah dadanya. Ini ada kisahnya. Pendapat yang ketiga, anna jaddahu Abdul Muttalib, sesungguhnya pamannya Abdul Muttalib khatanahu, yang menyunatnya ala adatil Arab, karena mengikuti kebiasaan orang Arab fi khitani auladihim, dalam mengkhitan anak-anak mereka. Nah, sekarang kebiasaan orang-orang Arab adalah bersunat. Nah, dari mana mereka ambil kebiasaan ini, Bang? Mereka ambil kebiasaan ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang buktinya dalam Al-Quran disebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun pondasi Ka'bah, dan beliau berdua mengatakan, ya Allah, terimalah dari kami amalan kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Ka'bah yang abang lihat sekarang itu adalah jejak peninggalan Nabi Ibrahim, yang itulah yang diikuti tradisinya oleh orang-orang Arab jahiliyah. Oke? Dalam Tuhfatul Maulud. Nah, ini data di mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam haditsnya yang sahih, beliau mengatakan khamsun minal fitrah, ada 5 perkara termasuk fitrah manusia. Apa itu? Di antaranya al-khitan. Khitan itu bersunat. Sekarang abang bawakan antitesisnya bahwasanya Nabi Muhammad tidak disunat. Silakan. Begini, yang pertanyaan saya tadi yang masuk akal tadi, yang ketiga, kalau Muhammad itu disunat oleh pamannya, itu mungkin bisa masuk akal. Yang dua itu nggak masuk akal. Itu pertanyaan saya. Oke, masuk akal. Berarti abang terima ini masuk akal. Iya, kalau tiga itu makanya tidak konsisten. Iya, Kok ada tiga sih? Dari 3 pendapat ini semua menyebutkan beliau disunat. Nggak ada satupun pendapat yang mengatakan nggak disunat. Sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah ilmiah, aku paparkan semuanya. Aku bacakan langsung dari kitabnya. Nggak masuk akal kalau malaikat Jibril yang menyunat sama Muhammad. Terus yang kedua, dia Muhammad lahir dalam keadaan ruda kitan. Oke, apakah masuk akal kalau Tuhan disunat? Yesus waktu itu, Yesus itu manusia, makanya pengertiannya. Yesus bukan Tuhan. Sabar, Yesus waktu itu umur 8 hari. Itu di Injil Lukas. Yesus disunat di saat berumur 8 hari. Dia mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Tuhan disunat, itu yang Itu yang kamu goblok. Makanya dengar satu-satu. Satu-satu. Ya memang kenyataannya gitu kan, gak masuk akal. Iya, satu-satu karena kau bodoh, makanya tanya dulu saya. Iman saya kau bertanya pada saya, tidak perlu kau yang menjelaskan. Santai, Masuk teman-teman. akal. Sekarang aku tanya kau, secara simple logik, apakah masuk akal kalau Tuhan menjadi manusia? Tuhan memang masuk akal karena Tuhan saya maha kuasa. Memangnya Allah SVT maha kuasa. Oke, sekarang Anda datangkan. Tidak, pertanyaan saya, Allah SVT itu maha kuasa. Sebentar, jangan balik bertanya, Bang. Iya, Anda bertanya, saya juga balik bertanya. Tapi Anda nggak jawab. Anda nggak jawab pertanyaan saya. Memang Tuhan sama maha kuasa, memang Tuhan harus jadi manusia. Tidak ada manusia yang jadi Tuhan. Itu yang tidak masuk akal itu manusia yang menjadi Tuhan. Sebutkan data Anda, sebutkan dalil Anda, Tuhan jadi manusia di Bible Anda, silahkan. Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kok jadi bahasa Arab? Santai, jangan marah-marah lah. Iya, makanya saya tidak marah-marah, tergantung teman-teman Anda. Kalau kita berdiskusi satu-satu. Iya, Yohanes 1 ayat. Jangan modal congor. Iya. Kau yang modal congor, Ini yang kayak gini nih. Bilang Islam itu indah. Iya, dengar. Kayak gini, Kristen kita kasih. Pada mulanya adalah firman. Kristen. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mana, Bang? Dia jadi manusia, Bang. Kenapa? Mana Tuhan jadi manusia? Di Yohanes bab 14. Coba dibuka. Loncat lagi kita ya, enggak apa-apa. Yohanes 14, bentar. Ini ya. Yohanes 14. Ini, Bang, ya. Aku
susah banget nih. Aku pasang dulu di sini. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Mana Tuhan jadi manusia, Bang? Kabur, pakai. Sabar bang. Wah, padahal aku mau diskusi mengenai ayat kira-kira, apa kabur kau? Aduh, aku mau Capek giliran aku buka data apelnya, Bang. Nih marah-marah aja kerjanya. Belum baru dibuka data. Ini aja kita jujur aja ya. Aku mendengar khotbah nama Allah ada di kitabnya Hoten, aku mendidih rasanya tuh. Ya, wajar, Bang. Dimaklumi, Bang. Dimaklumi. Oke, naik. Ucok. Jangan kabur-kabur lah diskusi. Jangan cuma teriak-teriak. Aduh, abang. Siapa tadi namanya tuh? Si Anis. Cuman segitu. Anis fotonya di sebelahnya lagi. Gimana? Pertanyaan jawab. Apa Cok? Gimana Cok? Tadi kan dia tanya, Om Anis kan tanya, Muhammad disunat enggak, ada dalilnya di mana? Ini ada 3 pendapat. Itu kan tuh, Oke. harus ada satu konsisten.